Bab 55.2, 19 tahun, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ahem, tapi aku pernah mendengar bahwa hati Master Menara Merah seluas dan sedalam laut, Trempel menyanjung Lovelian yang tidak hadir. Daripada tersinggung, saya yakin dia akan senang bahwa Anda mencari bimbingan dari seorang sarjana senior. Jika itu masalahnya, izinkan saya untuk meminta izin langsung kepada Master Lovelian. Hei sekarang, kenapa kamu harus melakukan itu? Sebaliknya, mari kita lakukan ini. Kau dan aku, kenapa tidak kita rahasiakan saja di antara kita? Anda tidak perlu merasa stres karena menghadapi tuanmu, dan Tuan Menara Merah juga tidak akan kehilangan muka. Adapun saya senang bisa berkontribusi pada penelitian Anda. Maafkan saya, Eugene dengan cepat menyelinap melewati Trempel tanpa mendengarkan lebih jauh. Trempel mengulurkan tangan ke Eugene dengan wajah penuh penyesalan, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Trempel diam-diam mengutuk dirinya sendiri, sialan. Sialan, Eugene juga meludahkan kutukan begitu dia menjauh dari Trempel. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukannya, maka Trempel harus menerimanya. Kenapa terus mengganggunya seperti ini? Karena dia tidak tahu tentang kemajuanku dengan lubang abadi, itu masih hanya pada level ini. Jika dia mengetahui kebenarannya, dia bahkan mungkin mencoba merangkak melalui jendela kamarku. Eugene bergidik memikirkan hal ini. Satu-satunya yang tahu bahwa Eugene telah berhasil mereplikasi lubang abadi dengan formula api putih adalah Lovelian dan Mer. Jika Eugene adalah Archwizard di level Trempel, setelah mereplikasi lubang abadi, siapapun dengan sensitivitas mana yang cukup akan dapat mendeteksi keadaan sihirnya dan aplikasi revisi mananya. Namun, Ring Flame Formula, yang Eugene ciptakan tampak tidak berbeda dengan White Flame Formula sampai seseorang melihatnya membacakan mantra. Dengan kata lain, mereka tidak akan dapat menemukan kebenaran hanya dengan melihatnya. Ini memiliki beberapa keuntungan bagi Eugene, karena ini berarti Eugene dapat sepenuhnya menyembunyikan kemajuannya dalam sihir dari penyihir tingkat tinggi. Lovelian mengatakan bahwa ketika melihat Eugene dengan pandangan ajaib, dia sama sekali bukan penyihir. Ini jelas karena dia tidak memiliki lingkaran. Itu juga berarti bahwa bahkan ketika dia mengeluarkan sihir tanpa menggunakan formula api cincin, akan sulit untuk mendeteksi tingkat sihirnya. Jika mereka menggunakan aliran mana untuk memperkirakan levelnya, dia tampak berada di sekitar lingkaran keempat. Tetapi ketika dia menggunakan formula Ring Flame, jika kamu mengesampingkan mantra mana yang kamu gunakan dan hanya melihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, kamu tampak jauh melampaui lingkaran kelima, kata Lovelian setelah dia mengatasi keterkejutannya. Mereka saat ini berada di salah satu laboratorium bawah tanah di bawah Menara Sihir Merah. Meskipun Lovelian telah menjadi guru Eugene selama 2 tahun terakhir, dia tidak pernah berbicara atau memperlakukan Eugene seperti dia adalah bawahan. Ini berarti bola api lingkaran pertamamu lebih kuat daripada tembakan gunung berapi lingkaran kelima, Lovelian mendesah kagum. Gelombang pasang mana yang dibawa oleh formula Ring Flame dipasangkan dengan struktur yang sangat efisien dan teknik casting yang cepat. Dan akhirnya, kurangnya mantra apapun. Tidak, tunggu, masih ada sesuatu yang lebih. Salah satu dari banyak alasan lubang abadi dianggap sebagai puncak dari sistem sihir lingkaran, kemampuan untuk menyimpan mantra tanpa menggunakan segel apapun. Bahkan tanpa menggunakan gulungan, adalah mungkin untuk segera merapalkan mantra yang sebelumnya telah terekam di lautan kesadaranmu sendiri dengan teknik ini. Juga tidak perlu memanggil mantra dalam prosesnya. Ini tidak berbeda dengan meniru cara naga mengeluarkan sihir. Aku masih terbatas pada lingkaran keempat, kata Eugene saat dia muncul dari awan hitam asap. Lebih dari itu, dan mantranya tidak akan keluar dari lubang abadi. Apakah pemahaman saya tentang mereka masih belum cukup? Seharusnya tidak begitu, Eugene, Lovelian meyakinkannya. Sederhananya, kemungkinan hanya masalah kapasitas yang terbatas. Karena formula api cincinmu bukanlah tiruan sempurna dari lubang abadi. Lubang abadi adalah sistem sihir yang melampaui lingkaran ke-9, menciptakan cincin dengan mana tak terbatas dan kemudian menciptakan lingkaran dalam jumlah tak terbatas di dalamnya. Eugene saat ini jauh dari level itu. Tuan Eugene, saat ini Anda mengganti inti Anda dengan lingkaran. Saat Anda telah mencapai bintang keempat dari formula api putih, Anda sekarang memiliki 4 core. Tampaknya akan akurat untuk mengasumsikan bahwa jumlah core sama dengan kemajuan Anda di lingkaran, perkiraan Lovelian. Padahal, kekuatan mantra Eugene tidak masuk akal untuk level mereka. Lovelian melanjutkan, jika kita membuat beberapa asumsi, ini berarti bahwa setiap kali Anda mencapai level lain dalam formula api putih, lubang abadi Anda tidak, formula api cincin juga akan menjadi lebih kuat. Meskipun hanya mantra lingkaran keempat yang saat ini dapat disimpan, bagaimana jika formula api putih Eugene mencapai bintang kelima? Ini berarti bahwa formula api cincinnya akan mampu menyimpan mantra hingga lingkaran kelima. Padahal, mereka belum bisa memastikan hal ini. Karena ini adalah pertama kalinya formula ajaib seperti itu dipraktikkan, mereka tidak dapat memprediksi keanehan unik apa yang mungkin muncul setiap kali Eugene mencapai tingkat kekuatan lain. Tapi jangan lengah, Lovelian memperingatkan Eugene. Meskipun formula Ring Flame saat ini tampaknya tidak memiliki kerugian, beberapa bahaya mungkin muncul ketika levelmu meningkat.
Untuk memastikan keselamatan Yujin, Lovelian telah mengambil keputusan sendiri untuk menyesuaikan mantra lingkaran agar lebih sesuai dengan formula sihir unik Yujin. Lovelian menghela nafas, benar-benar sekarang. Seiring bertambahnya usia, saya tampaknya menjadi lebih khawatir. Ketika saya seharusnya memuji Anda untuk ini. Petik 2. Daripada berjam-jam mendengar seberapa baik saya melakukannya, sedikit nasihat jauh lebih membantu, Yujin meyakinkannya. Meskipun aku bersyukur kamu berkata begitu, Lovelian ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan ini beberapa kali sebelumnya, tapi... Apakah kamu mencoba memunculkan peringatanmu tentang aku yang tidak menggunakan sihir dari level di atasku? Ya. Konten iklan. Jika dia menggunakan formula sihir lingkaran biasa, tidak perlu memberikan peringatan semacam ini. Ini karena sihir lingkaran itu sistematis dan aman. Di masa lalu, penyihir yang terlalu percaya diri telah merusak kemampuan mereka untuk menggunakan mana dengan mencoba mengubah formula sihir mereka yang ada. Tetapi ketika formula sihir lingkaran menjadi lebih populer, jumlah penyihir yang ceroboh seperti mereka sangat berkurang. Tapi umumnya, penyihir dari lingkaran yang lebih rendah tidak bisa menggunakan sihir dari lingkaran yang lebih tinggi. Lingkaran keempat. Tidak, seharusnya tidak ada masalah dengan mantra dari lingkaran kelima, tergantung pada berapa kali Anda menggunakannya. Tapi jangan coba-coba menggunakan sihir dari lingkaran keenam, Lovelian memperingatkan. Formula api cincin mungkin tidak dapat menyimpan mantra tingkat tinggi ini, tetapi masih mungkin bagi Yujin untuk mengucapkan mantra dari lingkaran yang lebih tinggi sendirian. Terlebih lagi, kecepatan kalkulasi bawaannya dan kontrol mutlak atas mana memungkinkannya untuk bahkan mengeluarkan mantra lingkaran yang lebih tinggi dengan kecepatan. Meskipun ini adalah kejutan yang mencengangkan, itu juga agak mengkhawatirkan bagi Lovelian. Mustahil untuk memprediksi bahaya macam apa yang akan muncul dari penggunaan sesuatu yang biasanya tidak mungkin untuk digunakan secara bebas. Berkat itu, Lovelian harus meninggalkan pola tidur yang dianutnya selama beberapa dekade. Tidak mudah untuk mengubah mantra lingkaran yang ada agar sesuai dengan Yujin, tetapi ketika dia memikirkan tentang kemungkinan bahaya yang mungkin muncul saat menggunakan mantra lingkaran yang lebih tinggi, Lovelian tidak bisa menahan diri. Kapan kamu berharap untuk menyelesaikan tesismu? Lovelian mengubah topik pembicaraan. Mungkin sebelum akhir musim panas. Jadi seharusnya selesai sekitar bulan September. Untuk saat ini, tujuan saya adalah menyelesaikannya sebelum ulang tahun saya, kata Yujin. Meskipun dia menyebutnya tesis yang ditulis untuk kepuasan dirinya, itu sangat membantu Yujin dalam mengatur semua pengetahuan yang telah dia pelajari dan teliti. Kamu bilang kamu tidak punya niat untuk segera kembali ke klan Leonhardt, kan? Lovelian membenarkan. Yujin mengangguk, ya, Pak. Karena tidak ada alasan bagiku untuk segera kembali. Saya yakin Gillette dan Gerhardt akan kecewa. Bukankah mereka masih memiliki Qian untuk menemani mereka? Saya yakin mereka akan memaafkan saya karena pergi beberapa tahun lagi karena itu berarti saya akan kembali lagi nanti, itu saja. Ciel tidak lagi tinggal bersama keluarga utama. Dia telah meninggalkan perkebunan utama tahun lalu dan pergi untuk tinggal di kastil Singa Hitam di Gunung Uklas. Dia telah berhasil menjadi pengawal Charmen seperti yang dia harapkan. Tapi itu tidak seperti Ciel harus tinggal di sana sepanjang waktu. Hanya tahun ini saja, dia telah kembali ke perkebunan utama untuk ulang tahunnya. Undangan ke pesta telah tiba, tetapi Yujin mengabaikannya. Ulang tahun Qian dan Ciel adalah pada bulan Februari ketika Yujin kebetulan begitu asyik dengan tesisnya sehingga dia tidak bisa menyisihkan perhatian untuk hal lain. Jika kamu tidak segera kembali ke perkebunan utama, kemana kamu berencana untuk pergi? Lovelian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepiting es dikatakan sebagai spesialisasi kerajaan Ruher. Aku sudah ingin mencobanya sejak aku masih kecil, Yujin dengan ragu mengakui. Lovelian bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar harus pergi jauh-jauh ke kerajaan Ruher untuk itu? Saat ini ada banyak toko yang menjual kepiting es di jalan-jalan Arot saja. Bukankah rasanya jauh lebih enak memakannya di lingkungan rumah mereka? Yujin berusaha terdengar meyakinkan. Tentu saja, ini semua bohong. Kepiting es. Dia sudah makan banyak kepiting Raja Pucat selama musim dingin yang dia habiskan di perkebunan utama. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang ahli gastronomi, kata Lovelian dengan terkejut. Yujin mengingatkannya, kau tahu aku selalu suka makan sejak kecil. Saya selalu berpikir bahwa Anda hanya menyukai potongan besar daging untuk protein mereka, Lovelian terdiam sambil berpikir. Aku suka mereka karena enak, desak Yujin. Kerajaan Ruher Utara adalah negara yang didirikan oleh si bodoh itu, Molon. Yujin melanjutkan alasannya, di Ruher. Aku akan makan kepiting es. Dan setelah itu, aku akan pergi ke Nahama untuk melihat oasis. Oasis? Tanya Lovelian. Aku pernah mendengar bahwa kalajengking kaktus Nahama adalah makanan yang lezat. Ini juga bohong. 200 tahun yang lalu, Anise, yang dihormati sebagai orang suci oleh Kekaisaran Suci Yuras, pergi berziarah bahkan tanpa memberitahu Paus tentang niatnya. Setelah berkeliaran di seluruh dunia, dia terakhir terlihat di jantung gurun Nahama. Sepertinya kamu sangat menyukai krustasea, Lovelian mengamati. Memikirkan bahwa Yujin akan mengejar kalajengking kaktus Nahama begitu dia sudah kenyang dengan kepiting raja di Ruher. Bagaimana kalau kita makan lobster untuk makan malam hari ini?
Eugene merekomendasikan dengan batuk.